Shalom sahabat penjunanku pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Terima kasih Bapa, untuk anugerah dan kasih Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih, saat ini kami masih ada waktu dan kesempatan untuk boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa kepada kami, bukalah hati kami dan berikanlah pengertian, sehingga kami dapat memahami apa yang ingin Bapa sampaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Judul renungan malam hari ini adalah hati yang penuh belas kasihan. Sahabat penjunanku pelitaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semasa menjabat sebagai wali kota New York City, Fiorello LaGuardia kadangkala bertindak sebagai hakim dalam pengadilan malam. Dalam suatu kasus, seorang pria dinyatakan bersalah karena mencuri sekerat roti. Ia mohon ampun karena telah mencuri untuk memberi makan keluarganya yang kelaparan. Hukum adalah hukum, tegas LaGuardia. Karena itu, saya harus menenda Anda $10. Ketika pria itu dengan sedih mengaku tak punya uang, sang hakim mengeluarkan $10 dari dompetnya dan membayarkan denda itu. Lalu ia juga meminta agar setiap orang yang ada di dalam ruangan pengadilan itu menyumbang 50 sen untuk membantu pria itu. Banyak orang tidak terlalu bersimpati terhadap orang-orang miskin di lingkungannya karena mereka beranggapan bahwa orang-orang miskin adalah orang-orang yang malas dan tidak bertanggung jawab. Lainnya menyatakan bahwa sistem kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah tidak efisien dan seringkali disalahgunakan. Kadang kita juga berpikir bahwa sudah sepantasnya semua orang miskin menjalani hidup yang menyedihkan karena mereka malas bekerja. Kenyataannya, banyak di antara mereka yang bersedia untuk bekerja keras jika mereka memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak. Mereka tidak dapat meninggalkan perumahan kumuh atau gubuk reot mereka karena pekerjaan yang tersedia tidak memberikan uang yang cukup untuk pindah rumah. Sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita melakukan jauh lebih banyak dari yang telah kita lakukan selama ini. Saya bersyukur karena semakin banyak gereja saat ini yang menjangkau daerah miskin dengan pelayanan Injil yang juga mencakup penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, latihan keterampilan, dan bahkan lapangan pekerjaan. Seharusnya kita juga turut ambil bagian bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai visi di bidang ini. Tetapi sebelum dapat melakukannya secara efektif, kita harus meminta Tuhan untuk mengubah sikap antipati kita menjadi belas kasihan. Setelah itu, barulah kita dapat membuka hati dan tangan kita bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Seberapa besarkah kepedulian yang Anda miliki kepada orang-orang yang hidup di dalam kekurangan? Apa yang menghambat Anda untuk berbelas kasihan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan?
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu di malam hari ini kembali mengetuk nurani kami. Ketika selama ini kami seringkali mengabaikan dan tidak peka terhadap sesama yang membutuhkan uluran tangan kasih kami. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kelemah lembutan dan kepekaan di hati kami, sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang bisa menunjukkan kepedulian kepada sesama. Bapa yang baik, hamba berdoa saat ini bagi pendengar channel ini dimanapun kami berada. Mari Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan kepada umat-Mu yang sedang menghadapi begitu banyak pergumulan dan kesulitan di dalam menjalani hidup mereka. Bagi mereka yang sedang berjuang dengan pekerjaan, kesehatan, dan kehidupan rumah tangganya, kiranya Bapa memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Sehingga dengan pertolongan-Mu Bapa, anak-anak-Mu dapat menjalani hidup dengan damai sejahtera dan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Kami akan segera beristirahat di malam ini. Kiranya Bapa boleh menyertai dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus.